3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Alhamdulillah. Dan seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ketua Kelas. Puput, silakan pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya anak-anak. Jadi yang pertama, Puput Hadir. Nabila, Hadir. Yolan, Hadir. Fadil, Hadir. Wisnu. Hadir. Baiklah, hadir semua ya. Ya. Nah, di sini Ibu akan nanya, siapa di sini yang sudah sarapan? Saya. 3. Sudahkah kalian sarapan pada pagi ini? Sudah. Ya, baguslah kalau kan sudah sarapan. Jadi kita itu harus sarapan terlebih dahulu ya. Ya. Baiklah, Ibu akan memulai pembelajaran hari ini. Namun sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan memberi absensi kepada kalian mengenai materi yang akan kita pelajari, ya anak-anak. Nah, di sini mungkin ada yang tahu nggak setelah kita makan dan minum, gimana sih proses makanan dan minuman yang kita makan dan gimana sih prosesnya di dalam tubuh kita? Mungkin anak-anak tahu? Mungkin ada yang tahu? Tidak. Jadi, baiklah, Ibu akan menjelaskan. Jadi, setelah kita makan yang dimakan, maka akan dikeluarkan sisa-sisa makanan. Jadi, materi itu yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu sistem apa? Pencernaan apa? Ya, bagus sekali. Sistem pencernaan pada manusia. Oke. Jadi, sebelum kita memulai materinya, Ibu ingin memberitahu kepada kalian pada hari ini ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, Ibu akan tulis 1, agar siswa mengetahui pengertian sistem pencernaan. Yang kedua, agar siswa mengetahui organ-organ 3. Jadi, tujuan pembelajaran kita di sini ada 3 ya. Yang pertama itu agar siswa mengetahui pengertian sistem pencernaan pada Manusia. Jadi yang kedua apa? Agar siswa mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia. Yang ketiga, bagus. Yang ketiga apa? Dapat mengetahui enzim-enzim yang terdapat pada sistem pencernaan manusia. Ya, bagus. Jadi, sebelum kita memasuki materinya, pertama kita harus mengetahui dulu apa sih manfaat makanan dan di mana makanan itu bisa menghasilkan energi bagi tubuh kita. Jadi, dengan makan, tubuh kita bisa beraktivitas seperti berolahraga dan belajar. Jadi berbeda jika kita tidak makan, tubuh kita akan terasa lemas. Nah, tahukah kalian bagaimana makanan dapat menjadi energi yang dapat diserap bagi tubuh kita? Mungkin anak-anak tahu? Tidak. Jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih itu mencerna. Coba Puput, tahu tidak mencerna itu apa? Tidak. Gimana? Mencerna itu adalah proses mengubah bentuk makanan dari bentuk kompleks menjadi bentuk lebih sederhana supaya lebih mudah diserap oleh tubuh kita.
tentu saja ini semua dibantu oleh alat-alat sistem pencernaan pada manusia. Nah, berhubung infokus kita rusak, jadi ibu ada membuat gambar organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Jadi, alat pencernaan pertama itu apa? Coba kamu sebutkan, Yolan. Mulut. Ya, mulut, bagus sekali. Jadi, makanan itu masuk pertama kali melalui mulut. Dan di mulut itu terjadi dua proses. Puput, coba kamu sebutkan. Proses apa saja yang terjadi? Tidak. Ya, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Di mana pencernaan mekanis itu dibantu oleh gigi. Jadi gigi apa saja sih? Yaitu gigi seri. Gigi seri itu yang bertugas untuk memotong makanan, dan ada juga gigi taring yang mencabik-cabik makanan, dan ada juga gigi geraham yang tugasnya untuk mengunyah. Bukan sih gigi saja sih, tapi ada lidah juga yang untuk membantu proses pencernaan. Jadi, kemudian sistem pencernaan kimiawi, yaitu yang dibantu oleh kelenjar ludah yang menghasilkan enzim-enzim. Enzim-enzimnya itu terdapat enzim tialin yang berfungsi, tialin atau amilase yang berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum yang menjadi zat gula atau maltosa. Jadi yang kedua, setelah dari mulut, dia akan masuk di mana? Kerongkongan. Ya, bagus sekali kamu Puput. Jadi yang kedua itu kerongkongan. Kerongkongan itu terdapat gerak peristatik, di mana gerakan mengkerut dan mengembang yang mendorong makanan jatuh ke dalam lambung. Ya, bagus. Jadi yang ketiga itu adalah lambung, di mana lambung itu makanan akan dicerna secara mekanis oleh dinding lambung dan secara kimiawi oleh enzim-enzim. Di sini di lambung terdapat enzim-enzim, yaitu yang pertama itu enzim pepsin, dan yang mengubah protein menjadi pepton. Kemudian renin mengubah protein susu menjadi kasein, dan yang kedua adalah asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman-kuman. Puput jangan tidur ya. Jadi, kemudian yang keempat itu adalah usus halus. Gimana letak usus halus? Di mana? Yang berwarna? Ya, di sini ya. Di sini ada usus halus. Usus halus itu terjadi penyerapan sari-sari makanan, di mana makanan yang kita makan diambil saja sari-sarinya untuk diubah menjadi energi. Khususnya pada enzim amilase mengubah amilum pada glukosa, dan tripsin mengubah protein menjadi lemak asam amino, dan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Jadi, yang ketiga enzim ini dihasilkan oleh getah pankreas. Dan kemudian yang kelima adalah usus besar. Yang mana usus besar? Ya, di sini adalah usus besar. Usus besar itu adalah terjadi penyerapan air dan garam mineral. Itu juga yang terjadi proses pembusukan. Jadi yang terakhir itu adalah organ yang terakhir itu adalah apa? Anus. Di mana makanannya sudah dicerna, kemudian dikeluarkan dalam bentuk feses. Jadi seperti inilah mekanis sistem pencernaan pada manusia. Nah, sampai saat ini ada yang jelas? Mungkin jelas atau tidak? Jelas. Bagus kalau jelas. Baiklah, sekarang apa ada yang ingin ditanyakan berkaitan materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Tidak ada. Nah, jika tidak ada yang bertanya, di sini Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Apa saja sih organ-organ sistem pencernaan pada manusia? Coba Puput sebutkan. Ya. Coba Puput sebutkan organ-organ sistem pencernaannya. 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 anus. Ya, bagus sekali. Bagus sekali. Jadi yang pertama itu adalah mulut ya anak-anak. Yang kedua itu kerongkongan. Habis dari kerongkongan masuk ke dalam lambung, dan habis
habis itu ke usus halus. Setelah usus halus masuk ke usus besar. Dan setelah ke usus besar yang terakhir itu adalah anus. Jadi gitu. Jadi sebelum Ibu menutup pada pelajaran hari ini, sekarang kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang ingin menyimpulkan pelajaran hari ini? Tidak. Mari kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi, sistem pencernaan pada manusia itu adalah sebuah sistem yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan di dalamnya yang berguna untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Dan organ-organ sistem pencernaan itu yang tadi terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Bagus. Baik sekali. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Ibu berharap pada kalian tetap semangat dan rajin belajar. Jadi, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan oleh-oleh hari ini kepada kalian, yaitu tugas minggu depan, carilah artikel terkait tentang berbagai macam penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Jangan lupa dikumpulkan ya minggu depan. Ya, Bu. Oke, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Iya. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tugasnya jangan lupa dikumpulkan ya minggu depan. Ya.